Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmila Syafa dari kelas 10 TJKT 1. Di sini kita akan membahas bab 2 yaitu About Router OS. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama Router OS dan Router Boot. Lalu yang kedua Router OS Feature, ketiga Name, yang keempat Type, dan yang terakhir Arsitektur. Di sini kita akan ke pembahasan pertama yaitu Router OS dan Router Boot. Di sini kita perlu tahu bahwa MikroTik ada yang Router OS dan juga Router Boot. Yang mana Router Boot lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan Router OS lebih mengarah ke software OS. Nah, lalu Router OS dengan standar standalone operating system yang berbasis Linux dengan versi 3.3.5. Nah, kita juga dapat menginstal Router OS di PC karena kita bisa custom prosesor, kapasitas RAM, dan juga jenis hard disk yang dapat kita gunakan. Dan jika terjadi problem, misalkan suatu part terkena petir, maka kita hanya perlu mengganti part tersebut saja. Berbeda dengan Router Boot yang harus mengganti semuanya. Jenis produk MikroTik OS itu diantaranya ada Aneto, Dinara, Okma, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah Router Boot. Berbeda dengan Router OS, Router Boot lebih mengarah ke perangkat fisik atau built-in hardware. Kegunaan Router Boot adalah untuk menjalankan sistem operasi OS. Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa MikroTik memiliki banyak sekali fitur. Jadi, segala fitur yang dapat pada MikroTik bisa bergabung di satu perangkat saja, ataupun dia bisa memiliki perangkat pecahan. Dan pada Router Boot segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat atau diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router Boot juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end. Lanjut ke materi yang kedua yaitu Router OS Feature. MikroTik tidak hanya untuk router, ia memiliki banyak fitur seperti wireless network, routing, firewall and NAT, QoS, point-to-point tunneling. Nah, apa itu point-to-point tunneling? Nah, point-to-point tunneling yaitu VPN user management dan juga sebagai tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini dapat tertanam pada satu perangkat ataupun dipecah menjadi perangkat yang berfokus. Di sini kita akan bahas yang pertama yaitu support wireless network. Jadi, wireless adalah nirkabel dan ia diperuntukkan indoor ataupun outdoor. Dan untuk standarisasi support adalah APGN ataupun AC. Contoh untuk indoor adalah CAP wireless dan untuk outdoor ada point-to-point dan point-to-multipoint. Salah satu contoh point-to-point adalah SXT, SKI, LHGAC, dan Dynadisk. Dan untuk contoh outdoor point-to-multipoint adalah Omnitix dan juga Mainbox. Yang kedua adalah routing. Perlu diketahui bahwa routing ada dua, yaitu static dan dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Contoh dari dynamic routing ada RIP, OSP, BGP, RIPNG, dan OSPF3. Nah, kemudian ada fitur firewall and NAT, di mana firewall sebagai proteksi agar si MikroTik kita aman. Dan untuk NAT agar klien yang memiliki IP private bisa mengakses ke IP public. Nah, selanjutnya ada fitur MikroTik QoS atau Quality of Service, dan biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana MikroTik kita diatur oleh bandwidth management. Lalu untuk fitur point-to-point tunneling itu bisa dikenal dengan VPN. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat PPTP, PPoE, SSTP, dan OpenVPN yang digunakan untuk remote server dari jarak jauh. Nah, kemudian ada user management. Misalkan nih,
Di sini ada DHCP. Nah, DHCP akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu ada proxy. Nah, salah satu contoh proxy itu adalah seperti web proxy. Dan hotspot, misal nih kita menggunakan fitur hotspot dan ada klien yang connect kita. Maka kita akan berikan portal autentifikasinya dan juga radius yang digunakan untuk user manager. Dan yang terakhir adalah tools. Jadi, MikroTik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, dan MRTG. Lanjut ke materi yang ketiga, router bot name. Untuk pengkategorian nama pada MikroTik itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan simbol nama kata dan juga exceptional naming. Dapat kita lihat di sini terdapat RB751. Yang mana RB berarti router bot, angka pertama atau 7 adalah seri atau kelas router. Angka kedua adalah jumlah floor Ethernet. Dan angka ketiga merupakan jumlah slot wirelessnya. Contoh untuk yang disimbolkan dengan kata adalah Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadis, CAP, WAP, HAP, dan HEX. Untuk exceptional naming adalah nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernet portnya lebih dari 9. Contohnya adalah RB600 dan RB1000. Lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu router bot type. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada 4 pertama adalah dengan simbol dengan nama, yakni RB adalah router. Angka pertama adalah seri angka. Angka kedua untuk Ethernet dan angka ketiga untuk wireless. Setelahnya adalah UI, yaitu feature port. Kemudian ada strip 2N yang merupakan fitur wireless, dan yang terakhir adalah jenis casing. Dikarenakan di sini adalah strip TC, berarti ia jenis tower atau vertical case. Oke, yang terakhir kita akan arsitektur router bot. Untuk MikroTik, ia memiliki arsitektur MIPSBE, SMIPS, Tile, PPC, ARM, x86, MIPSLI, dan MMIPS, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi, arsitektur router bot dibedakan berdasarkan jenis dan kinerjanya. Prosesor software atau OS. Untuk setiap arsitektur juga berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.